Selamat sore. Nah kan kenceng kan ini kan. Emang iya? Iya harusnya kenceng ini, kenceng sekali nih. Soalnya tadi di monitornya kenceng banget suaranya. Oh, Pasti nih mas. Selamat sore, Good News Family dan Uters ya. semuanya. Kembali lagi bersama kita di DTS DTS Deep Deep Talk Talk Session, Session. let's Let's talk talk about about it. Bodo amat lu, apa? bodo amat. Karena kita ada di Semarang. Soalnya kemarin minggu lalu tuh Kak Hastin lagi sakit, makanya Iya. hari ini si Leb- bro kenceng banget. Karena kemarin-kemarin nggak bisa ngomong lancar. Ya nggak bisa Bes. banyak ngobrol ya, banyak Iya, sekarang bicara. sudah bisa buka masker. Puji Mm-mm. Tuhan. Puji Tuhan. Emang Kemarin ada nggak. apa sih Kak? Ternyata kalau boleh di-spill, katanya ada asam lambung ya. Iya, asam lambung yang sampai ya ini reminder buat teman-teman semua jangan sampai asam lambung ya. Betul. Makannya harus dijaga karena aku tuh gak telat makan, Hmm. tapi aku sembarangan makannya. Kayak Oh, makan pedes-pedes dan gitu aku loh. juga lagi. Nah, tuh kan. Yang penting gak stres. Sebenarnya aku tuh juga gak stres. Tapi kalau ya jangan stres-stres Oh, banget kamu gitu. nyindir aku ya? Enggak, Kamu nyindir itu aku. gak nyindir ya. Itu ya reminder juga buat kamu supaya tidak stres ya. Enggak lah. Oh, puji Tuhan ya. Seru kok kerja di tempatku seru sih. Mantap banget. Berarti nggak stres ya? Enggak, seru, seru. Apa perlu Happy? apa perlu aku tunjukkan tadi? Nggak ya. Oke, Enggak nah lah. itu jadi langsung sariawan deh. Aku coba baru Mm-mm. tahu ternyata asam lambung tuh bisa buat sariawan loh. Ya, Sampai tadi semulut. apa namanya? Mungkin karena asam lambung itu bisa nge-trigger panas dalam juga ya. Oh, Bisa katanya jadi iseng mungkin sih. nih, mungkin gitu Iya, kan. Tapi katanya dari sih. penjelasan dokter hanya hanya dikatakan bahwa kamu asam lambung. Jadi tuh sebelumnya emang aku tuh kalau jadi ngomongin penyakit gue. Ya nggak apa-apa, kan ini kan lagi ngulik Oh, kabar kamu gitu loh. Iya. Iya. jadi tuh sebelum sebelum aku sakit yang Siapa sariawan tahu asam lambung Max Diamond ya kan? diagnosis infeksi Uh, lambung karena asam uh. lambung itu udah habis itu dilihat ternyata kayaknya sih asam lambungnya kok sampai naik ke mulut dan badanku nggak kuat akhirnya gongnya itu di Bisa sariawan. nyemburin api. Mm-mm. Oh, Jadi kayak naga gitu loh enggak jadi sariawan semulut ya tapi puji Tuhan udah membaik oke, membaik ya. gitu membaik Puji Puji cuman Tuhan. Tuhan. dari Tapi ini ya, maksudnya dari dari kamu kemarin sakit gitu kan, kamu ngerasa tertekan gak sih? Gara-gara gara-gara maksudnya harus pakai masker mulu gitu terus jadi susah buat ngomong gitu kan. Kerja juga jadi kayak terbatas gitu kan. Kamu merasa tertekan gak sih gara-gara penyakit itu? Vicky bangga banget sumpah punya temenan lama sama dia nih bangga sekali ya keren keren jam terbang. Ape, ape, kenapa? Kalau ngomongin tertekan banget sih lumayan ya karena Bikin nggak pede gak sih? bikin nggak pede juga karena kan aku ya itu pakai masker karena aku kan orangnya make up banget ya Hmm. jadi agak Nah, sedih apa gitu loh. mungkin triggernya juga karena makeup itu katanya? Malahan aku itu karena suka ngopek-ngopek Oh, tuh jadi buat teman-teman semuanya jangan suka ngopek-ngopek bibir juga ya. itu kalau ngomong soal tertekan sih lumayan tertekan ya karena penyakit itu tuh malah bikin stres, kerja Hmm. jadi males, makan nggak bisa makan juga, Oke. kayak gitu. Oke, oke, Yang oke. kemarin kita makan bareng yang bareng-bareng itu juga kayak aku makannya pasti pelan-pelan, pelan-pelan banget. Oh iya ya. Iya, 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 iya. makan mie. Iya, 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 ya Gitu. itu. Jadi kadang emang apa ya, ada beberapa hal yang bikin kita tuh jadi tertekan, guys. Tapi terkadang outputnya bisa dua nih, guys. Ada yang bisa bikin kita makin terpuruk ya kan, makin nggak Tuh, pede gitu kan. menghancurkan. Tapi ada yang jadi sebuah batu loncatan buat kita untuk jadi lebih baik. Jadi sore ini kita akan ngobrolin soal apa tuh Kak? Keren. Hari ini kita akan ngomongin soal pressure, pressure makes diamond. Diamonds. Yes, ya, itulah ya. Jadi tekanan itu bisa menghasilkan berlian, guys, ya Betul. kan. Dari tekanan Jadi itu akan membuat kita hancur atau membuat kita semakin terbentuk. karakternya Nah, itu jadi dia. kalau dari diamond itu sendiri tuh pembuatan diamond tuh juga kalau misalnya batu bisa ngomong asik. Eh, Itu satu. kalau batu bisa Nah, ngomong. itu dia. Terus Yang sih, ini ya. lagunya gitu gak sih? Betul. Kalau hujan gak sih? Enggak, tuh, nantilah nanti. Itu kelihatan umurnya ya.
Heeh. Kan tapi kok kita tahu ya? Udah tahu. Ya tahu tetap tahu. Oke, apa tadi? Nah itu tuh pembuatannya tuh kan kayak di ini loh, di apa namanya? Ditempa. Emang kenapa ditempa? Ditempa toh? Ditempa bukan ditempa gini ya? Itu ditampar. Emang namanya ditempa? Ditempa, iya ditempa, Oh, digetok gitu kan? Iya, itu namanya ditempa. selain ditempa kok apa ya? Apa? Dipres. Enggak, ditempa kan ditempa gitu. Ya ya ditempa ya, Apa? ditempa. Daripada Dikir. bingung-bingung kita tanyain sama narasumber kita sore ini lah, ya. Langsung saja kita sambut narasumber kita sore ini ya. Pastor Nathan. Selamat sore semuanya. Luar biasa. Luar biasa ini. Tadi apa tuh Pastor jawabannya? Kira-kira Pastor tahu nggak apa sih nama lain selain ditempa tuh yang tadi Astin tanyakan? Tahu nggak? Cutting, di Hah? cutting ya. Di cutting. Di cutting. Emang iya Di ya? dibentuk-bentuk itu jadi kayak Ya, seperti. Ah, Nah, diamond gitu oh kan. iya juga. Iya, bisa juga. tadi aku sempat mikir kita mau improvisasi temanya jadi Sariawan Max Diamond ya. Wow. Tapi by the way, Gak usah, Master, gak usah. katanya walaupun sariawan tetap masih bisa memuji Tuhan ya. Ya kan. Iya. Lu jangan terlalu. Diamondnya di situ ya kan. Nah, itu Nggak semua dia. orang bisa lakukan. Itu dia. Puji Mm-mm. Tuhan dalam segala kondisi loh. Itu Wih, luar biasa Mm-mm. loh. Apalagi itu waktu sakit loh. iya. Yo, Bahkan aku pun ini bukan gimana-gimana ya. Cuman gara-gara ini nyambung ke topiknya juga ya. Oke, Karena boleh. waktu kemarin minggu ini sharing sedikit ya. Wait. Kemarin minggu ini nih aku menggantikan temanku yang mendadak sakit juga. Oke. Nah, itu aku bener-bener waktu dikabarin tuh kayak ada nggak ya orang yang bisa gantiin aku itu di hari Sabtu jam 10:30 malam, dibayangin. Wow. wah, Jadi itu kayak pressure itu pressure itu. itu pressure banget, Hmm, bener. Bener karena itu masih belum pulih-pulih banget sariawanku jadi kayak betul. aduh ini gimana Tuhan, karena nggak ada lagi pasti selain Ya, aku ya, ya. kan. Surprisingly, Surprisingly akhirnya hari Minggu itu tetap ya aku yang ini yang eh, menggantikan dia. tapi biasanya ya kalau kayak gitu kan, ini pengalamanku pribadi loh. Belum. Maksudnya kayak kalau misal lagi sakit pun, kalau kita apa ya Tiba-tiba tiba-tiba, maksudnya emang ada jadwal untuk pelayanan, kayak sakitnya tuh hilang aja gitu, oh udah itu setuju. kayak nggak kerasa gitu. Ya ya bener-bener Tapi habis itu ya sakit lagi. bener. Tapi kayak Bener. dibuat kayak apa ya? Jadi kayak nggak kerasa gitu sakitnya. Oh, wah, Gitu itu sih. dia. Itu namanya keajaiban pelayanan gitu ya. Nah, itu dia. Makanya ayo teman-teman yang belum join pelayanan bisa join pelayanan ya. Promosi. Gimana nih kabarnya Pastor Nathan hari ini? Luar biasa, luar biasa ini. Wah. Lagi Sehat ya, ngajar, Pastor? ntar habis ini ngajar lagi habis. Wah, Wah, mantap. Mm-mm. sibuk ya. Sibuk. Nah, Luar biasa. biasanya kalau Pastor Nathan ini ngajar apa sih? Pastor? Aku ini sekarang ini 1 minggu ke depan ngajar apologetika kontemporer. Apa itu? Apologetika itu studi untuk membela iman terhadap orang-orang Wow. yang menggugat, mengkritik, bahkan menghina. Wow. Yakinin gitu. Wah, ini luar biasa Itu memang. dia. Aku soalnya ini lagi masuk semester 2 kan, lagi Eh, bingung banget sama bahasa Ibrani. Nah, langsung aja tanya Oh, kepada yang ini ahli. sudah Apa? sudah ngambil sekolah teologi sekarang. Ya, puji Tuhan lagi jalan. Terakhir waktu itu kita ketemu di GBI Gama ya. Iya, Aku nanya, betul. belum Pastor katanya. Masih sibuk. Aku bilang aku doakan segera ya. Iya. Ternyata dia langsung tersedot dengan panggilan ilahi ya. Sekarang udah langsung Wow. semester 2, Pastor. Oh iya, Iya. kaget loh aku udah semester 2. Nggak kerasa ya, Master ya. Iya, nggak kerasa ya. Iya. Luar biasa. Lagi semester 2, lagi Keren-keren. kesusahan bahasa Ibrani. Tapi nanti bolehlah kalau ini ngobrol-ngobrol cari tahu tentang ini Boleh, ya. boleh, boleh. Belajar bareng ya, Master ya. Iya. Oke, sip. Mantap. Oke, Pasti ntar ketemu lah. Pasti ketemu sama aku ntar. boleh. Di kelas pasti juga ketemu. Oh, kayaknya beda ini, Pastor. Beda sekolah, Kampus, Pastor. beda kampus. Beda kampus. Oh gitu. Oh ya, oke, Mm-mm. oke. Ya. Nanti kita ngobrol Kirain. ini aja, off air aja. Siap, siap. Oke. Nah, sore ini kita akan ngobrolin tentang yang tadi ya, tentang bagaimana
tekanan-tekanan itu bisa membentuk kita atau bahkan malah menjatuhkan Ya kita. tuh. Nah, ini seperti luar biasanya Pester kita akan melontarkan beberapa pertanyaan yang nanti kita akan bahas bareng-bareng ya, terutama mengenai tema kita sore hari Hmm. ini. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama, Pester. Silakan, Kak. Oke, pertanyaan Oke, pertama ya, Pester ya. Apa sih bedanya tekanan yang membentuk dengan tekanan yang justru malah menghancurkan kita? Hmm. oke. Tekanan yang membentuk kita itu kalau tekanan dari luar dan kita meresponinya dengan benar gitu ya. Tapi seringkali tekanan yang membuat kita hancur itu ketika kita tekanan itu adalah sesuatu yang kita buat gitu. Artinya apa? Karena gara-gara kita hidup nggak disiplin, itu kan pasti ada konsekuensinya ya. Ya, ya, Hidup ya. kita mager ya kan. Betul. Itu akan menciptakan tekanan-tekanan juga dan itu yang akan menghancurkan kita gitu. Itu dari dalam diri kita gitu loh ya. Hmm. Jadi tekanan dari luar, nah itu biasanya kalau kita sikapi dengan benar nih ya, kita ngerespon dengan benar, kita akan menjadi diamond. Tapi kalau kita tekanan dari dalam diri kita karena kitanya ini yang males, mager tadi, nah itu justru menghancurkan kita gitu ya. Oke, tapi mungkin follow up question ya, Pester ya. Jadi bagaimana tekanan dari dalam diri kita itu bisa muncul gitu? Apakah memang dari karakter kita yang memang sudah seperti itu, atau dari kebiasaan, atau dari apa gitu, Pester? Iya, menurut aku sih dari kebiasaan ya, pola hidup. Oh, Sebenarnya oke. gini nih ya, kita tuh sering bilang gini, wah itu udah karakter dia. Padahal karakter itu bisa diubah. Tuh kayak Hmm. Petrus contohnya kan, karakternya dulu dikit-dikit Iya. cepet ngomong ya kan, tapi ngomongnya asal, nggak bisa dipertanggungjawabkan ya kan. Suka banding-bandingin dirinya sama murid-murid yang lain. Oh yang lain mungkin ninggalin engkau guru, aku nggak bakalan. Tahu-taunya udah nyangkal ya kan. Hmm. Hmm. Nah itu sebenarnya karakter bisa diubah. Tetapi yang paling penting itu pola hidup itu ya. Nah, pola hidup, gaya hidupnya dia gitu ya, nilai-nilai hidupnya. Nah, itu yang akan menjadi sebuah karakter nantinya. Jadi, kadang-kadang orang kan mikir, oh, udah karakternya udah gitu, udah seperti itulah dia. Sampai kapanpun, sampai Tuhan Yesus datang, dia bakal begitu. Kadang-kadang kan ada orang yang ngejudge dirinya sendiri gitu. Ya udah, aku emang Ya, begini orangnya gitu. Padahal enggak. Tinggal kita ubah apa yang menjadi kebiasaan kita yang salah yang akan membuat kita justru tertekan sendiri sebagai konsekuensi dari kehidupan yang salah itu. ya, 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 ya. Oh, ya benar juga. Bener tadi yang dimention aku jadi keinget kan. Sebenarnya ada dua murid Tuhan Yesus yang sebenarnya sama-sama mengkhianati ya. Ada Hmm. Yudas dan Petrus gitu kan. Iya. Kita tahu kan bahwa Hmm. Yudas itu menjual Tuhan, ya kan, menjual Yesus. Yang Petrus ini akhirnya menyangkal gitu Iya. kan. Tapi Hmm. bisa kita lihat tekanan-tekanan itu akhirnya eh, membuat atau bikin orang tuh jadi berespon apa sih? Yang satu jadi malah akhirnya. Dipakai Tuhan luar biasa. Nah, itu yang Hmm. satu juga akhirnya ya udah akhirnya mengakhiri Iya. hidupnya gitu kan. Nah, itu Betul. ya bisa menghasilkan dua output yang berbeda tergantung bagaimana kita menyikapinya. Bener itu. Yes, betul. Itu dia, guys. Betul. Kalau misal yang apa 12 mengintai itu juga termasuk dari tekanan Oh enggak? iya. Nah, juga kan Oh iya, Betul. iya, 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 bener bener. itu kan termasuk Pak tekanan tuh. Ya kan? Betul, betul. Betul. Ngelihat orang-orang yang gede-gede Ya, kadang seperti minder, jadi hmm, minder. Ya. ada dua Iya. POV juga berarti. Relate ya sama zaman sekarang ya. Iya, Yang lumayan. memang kayak teman-temanku udah pada kerja nih gitu kan. Iya. Sekarang cari kerjaan susah gitu kan. Terus akhirnya ya itu kan salah satu tekanan juga kan. Tapi akhirnya Betul. apakah itu membuat kita jadi males? Ih, Iya, nanti-nanti dulu lah, betul. nanti Betul. dapatnya lah gitu kan. Atau apakah itu membuat kita semakin giat untuk cari kerja atau Mm-mm. menambah Hmm. ilmu kita lebih lagi gitu Betul, kan. setuju. Yes, itu benar. Itu guys. Betul. Itu perbedaannya ya berarti ya. Yes, jadi Betul. ada yang dari luar dan dari dalam, ternyata tekanan itu nggak muncul dari luar aja, tapi dari dalam juga. Betul. Itu Betul. dia. Tanggapan dari kita sendiri untuk menghadapi tekanan itu sendiri ya. Itu Yes, malah membentuk itu adalah kelihatan dari perbedaannya dari situ Iya. juga. Kadang kan kita betul. gini nih, kita udah melakukan yang baik, kita udah do the best gitu ya kan. Hmm, Tapi ternyata ada satu hasil yang membuat kita justru pressure ya kan. hmm, Hmm. Nah itu kan di luar diri kita, itu di luar kemampuan kita. Makanya kita kalau sebagai anak Tuhan tuh ada istilahnya do your best and let God do the rest gitu ya hmm. kan. Ya, Sisanya Tuhan karena nggak selalu apa yang kita buat bagus, maksimal, itu hasilnya juga bagus dan maksimal gitu. Nah, iya, iya. tapi kalau sesuatu yang kita lakukan sembarangan, pasti nanti hasilnya tekanan. Nah, Hmm. gitu ya.
Ya, 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 benar. Merugikan diri kita sendiri. Kita Ya, akan di labeling orang, ya kan? Kita akan ditutup jalannya sama orang lain. Kenapa? Karena nilai diri kita di mata orang itu rendah gitu loh. Nah, itu kan tekanan juga tuh ya kan? ya, 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 ya. Betul, 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 betul. Oke, kita ke next question ya, Pastor ya. Next question. Oke, Bagaimana cara kita tahu bahwa kita itu sedang diproses, bukan dipaksa oleh keadaan? oke. Kita itu harus lihat segala situasi. Nah, ini harus penting ya kita pahamin. Segala situasi mau terpaksa, mau kelihatannya itu terpaksa gitu ya. Mau kelihatannya itu sepertinya memang kita udah siap dengan tekanan itu semua adalah sarananya Tuhan kok. Ya Hmm. nggak sih? Coba ingat nggak satu kisah ya di Lukas pasal 5. Simon Petrus semalaman cari ikan nggak dapet apa-apa. Hmm. Itu kan pressure banget ya nggak sih? Dia Iya. cari nafkah di situ, dia cari duit di situ, terus udah gitu dia itu punya keluarga lagi ya kan. Nah terus dia lagi eh, udah bertaruh nyawa loh di Danau Danau Galilea itu kan anginnya kenceng itu Mhm. rawan banget kita celaka gitu ya. Mhm. Tiba-tiba Yesus datang, Simon, aku mau ngajar di atas perahumu, yuk kita ke tengah sedikit gitu ya kan. Nah dia nggak siap itu tekanan itu sebenarnya. Hmm. Nah terus Yesus lagi bilang sama dia, Simon, tebarkan jala dong, ya kan? Padahal udah siang hari. Ini perang dari pikiran. Makanya dia kalau kita baca di Lukas pasal 5 dia bilang gini, Guru, sudah sepanjang malam aku bekerja keras tapi nggak dapat apa-apa gitu ya kan. Artinya gini loh, Yesus aku tuh nelayan, nyarikan tuh malam hari. Kenapa kamu suruh siang hari gitu kan? Hmm. Hmm. Sementara yang ngasih tahu Yesus itu adalah anak tukang kayu, ya kan? Ini tekanan banget kan seorang nelayan diajarin, disuruh, diperintah sama anak tukang kayu. Tapi menarik ya, dia bilang, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukan juga, gitu ya. Jadi kita nggak Wow. perlu harus siap atau nggak siap. Jangan sampai kita mikir gini, ya aku emang nggak siap soalnya, gitu ya kan? Nah, kita Wow. harus siap sedia anytime, gitu ya. Kita harus siap tanpa kita undang tekanan itu datang, kita bilang, ingat tekanan, Tuhanku lebih besar dari kamu. Gitu. Wow. Wow, luar biasa. Iya sih, benar, 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 benar. Betul, betul, betul. Hikmat dari Tuhan yang akhirnya bikin kita tahu bahwa apakah itu memang proses dari Tuhan gitu kan, atau memang kita menjebak diri sendiri dengan keadaan yang ada Hmm. gitu kan. Itu sih. Dan menurutku emang eh apa ya, contohnya supaya kita tetap bisa kuat menghadapi segala situasi atau prosesnya dari Tuhan adalah dengan kita dekat sama Tuhan gitu. Bener sih tadi eh, yang dibilang sama Pastor Nathan ya tadi soal Petrus yang disuruh sama Yesus waktu itu kan. Padahal itu juga baru pertama ketemu ya, Iya. baru pertama kali ketemu dan belum Iya. kenal aja udah kayak oke aku mau mau ikut nih gitu kan. Hmm. Itu udah menunjukkan respon taat. Padahal di apa ya kayak menurutku tuh Petrus tuh orang yang temperamen gitu loh. Nah, Sanguin, sanguin dia ya benar. siapa siapa lu nyuruh-nyuruh gitu kan. Bisa Hmm. aja kan gitu kan. Hmm. Ini tuh siang-siang gitu. Bisa mengkonfrontasi itu gitu loh. Mm. Tapi tidak dilakukan gitu. Ya kembali lagi ke respon yang kita gitu. Iya, Ya. aku tuh cuma mau bilang gini ya, jangan pernah anak muda takut gagal Uh, itu dia. gitu. Iya, 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 bener. Jadi kita tuh boleh salah dalam tanda petik ya. Hmm. Anak muda itu boleh salah. Karena kalau dia nggak pernah salah, dari mana dia tahu caranya benar gitu. Oh, itu nih ya. Iya, Wow. Yang iya. penting jangan mengulangi kesalahan yang sama gitu. Nah, itu dia. Jangan jatuh di lubang yang sama. Iya, ya. Mm. Benar, benar, benar. Luar biasa. Kita ke next question. Oh, ini sangat-sangat Dalam ya, dalam ya. sangat-sangat relate ya. Iya, benar, benar, benar. Kita ke next question ya. Oke, next. Apa yang Tuhan sebenarnya kerjakan nih Pastor dalam diri seseorang saat dia berada di bawah tekanan? Ini menurutku sangat relate banget karena kadang kayak anak-anak muda tuh merasa saat mereka di bawah tekanan, saat lagi ada masalah itu tuh justru kayak ah Tuhan tuh gak sayang sama aku, Tuhan Hmm. tuh Iya, iya. kayak ngelupakan aku. Ini buktinya aja aku masalahku banyak banget kayak gitu-gitu. Iya, Nah, iya. itu berarti sebenarnya tuh apa sih maksud dari Tuhan kok memberikan apa di titik gimana kita tuh ada di bawah tekanan, Pastor? Iya, aku tuh ingat banget ya, Tuhan Yesus pernah bilang begini, mengenai jangan khawatir, dia udah ngomong gini ya di Injil Yohanes.
burung pipit yang dijual 2 ekor seduit tidak akan jatuh ke tanah kalau tidak dikehendaki Bapakku. Nah, terus Paulus pernah ngomong di Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, bahkan kegagalan-kegagalan kita juga itu Tuhan izinkan supaya kita belajar dari kesalahan kita. Nah, tadi kan Kak Justin bilang, kalau ada orang sering kali dia gagal, dia bilang, aduh Tuhan nggak sayang sama aku ya. Kok aku bisa dibiarin sama Tuhan jatuh ya kan? Kok aku bisa dibiarin Tuhan melakukan ini semua dan hasilnya nggak ada gitu. Hmm. Nah, tapi kalau kita secara rohani nih ya sebagai anak Tuhan, kita ngelihat bahwa itu belum selesai gitu loh. Hidup kita tuh belum selesai. Hidup kita nggak bisa didefinisikan dengan kegagalan dan Tuhan nggak boleh kita nilai dengan kegagalan kita yang waktu itu terjadi dalam hidup kita. Karena ternyata Tuhan izinkan apa? Tuhan mau ngajarin kita. Nih kamu kalau begini kamu salah. Bayangin coba kita waktu kecil ya, orang tua dikit-dikit kita mau sambal pedes, kita masih ngotot mau nyobain. Terus orang tua kita bilang stop, stop, stop gitu ya. Mau naik sepeda ya kan. Jangan, jangan ntar jatuh. Gimana jadinya kita nggak hari ini ya kan? Kita jadi anak yang kayak gimana? Nggak sehat bertumbuhnya kan? Hmm, 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 hmm. Sering kali kan orang tua gitu, ya udah naik sepeda dia jatuh anaknya gitu ya udah biarin ya kan. Jatuh ntar belajar lagi. Nah Tuhan itu kurang lebih orang tua ortu yang berdosa aja tuh pikirannya begitu, apalagi Tuhan yang kudus ya kan. Iya, Dia iya. nggak akan mungkin celakain kita. Tapi dia mendidik kita lewat kesalahan-kesalahan kita. Nah, Oh, itulah Tuhan kita. Kegagalan kita ya udah kamu terima konsekuensinya, tapi Tuhan janji dia menyertai terus gitu loh. wow, 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 iya, 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 iya. Aku jadi keinget ini, guys. Aku udah pernah cerita sih sebenarnya. Jadi semenjak aku pas hampir lulus SMA, mamiku tuh sudah sempat nanya, kamu mau sekolah teologi aja kah, gitu kan. Hmm. Aku mikir kayak, ah nggak dulu deh, nanti aja lah, gitu kan. Kapan-kapan kalau, ya pokoknya aku menolak lah pada saat itu, gitu kan. Karena memang pada saat itu berpikir bahwa kalau sekolah teologi besok kerja apa, gitu kan. Hmm. Nah, akhirnya aku eh, berusaha untuk masuk SBM gitu kan. Berusaha untuk masuk SBM, ikut UM juga gitu kan, ujian mandiri gitu-gitu. Itu zamanku tuh namanya itu ya. Iya, iya, iya. Gak tahu kalau sekarang mungkin beda ya. Iya, beda. SNBT ya, Iya. SNBT ya. Nah, jadi setelah aku ikut semua ujian itu, akhirnya tuh aku gagal guys. Jadi aku nggak masuk ke PTN ya kan. Aku nggak masuk ke PTN. Akhirnya aku masuk ke swasta ya kan, universitas swasta di USM gitu akhirnya. Hmm. Nah, setelah itu aku tuh ngerasa kayak di awal aku kuliah, aku ngerasa kayak aku tuh dari SMA yang cukup terkenal ya. Mungkin ngerasa superior ya, ngerasa agak sombong gitu karena memang pada saat itu ngerasa kayak wah, aku tuh dari SMA yang favorit Iya, loh kok betul. masuknya kayak gini gitu kan. Terus akhirnya sempet jadi anak yang penyendiri karena ngerasa kayak eh apa ya? Ya aku Nggak ada dibilang yang satu chemistry gitu iya lah ya. Mm-mm. gitu, betul. Jadi akhirnya ya udahlah kalau emang pas lagi kelompokan ya kelompokan seadanya gitu. Siapa yang belum dapat ya aku ngikut gitu kan. Oke. Nah, sampai akhirnya COVID tuh ya Heeh. kan. Ada COVID akhirnya dibuat online semua. Akhirnya di Iya. semester 2 3 4 ku tuh jeblok semua nilainya. Benar-benar kayak jelek banget. Bahkan ada yang IP-nya tuh nggak nyampe satu Hmm. gitu. Itu terparah sih menurutku sih gitu. Aku punya ini aku ngomong kayak gini nggak malu karena bukan terus mengajarkan aku untuk kayak ya nggak apa-apa kamu ini tapi ini buat jadi pembelajaran ya, Iya, iya. buat jadi pembelajaran gitu. Sorry, potong ya. Ya, Jangan pernah malu menceritakan nah kegagalan kita. itu Karena dia. sebenarnya manusia itu lebih dekat dengan kegagalan daripada keberhasilan. Ya, itu Nah, dia. jadi manusia itu untuk berhasil, dia harus belajar dari kegagalan orang, jangan kesuksesan-kesuksesan orang, ya kan? Karena Betul. kalau kalau sukses itu siapa sih yang nggak siap, tapi gagal Iya. belum tentu orang siap loh. Yes, Banyak orang betul. terpuruk nggak bisa bangkit lagi, dan dia butuh kesaksian kita. Iya, Yes, betul, 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 itu betul. dia. Wow, luar biasa. Itu menguatkan sekali ya. Betul, betul. Nah, lanjut. Jadi akhirnya aku tuh dapat nilai di semester 2 3 4 tuh jelek banget ya Mm-mm. kan. Habis itu di semester 5 aku mulai belajar gitu bahwa
aku nggak bisa nih sendirian terus, aku perlu cari temen gitu kan. Aku belajar dari semester-semester sebelumnya, akhirnya aku dapat temen gitu kan, dan mulai nih pelan-pelan naik nih, ya kan, apa namanya, nilainya gitu kan, nilainya mulai naik gitu kan. Terus tapi ya memang akhirnya aku mendapat sebuah konsekuensi adalah aku lulusnya mundur lebih lama dari teman-temanku gitu kan, karena Hmm. ya memang harus mengulang Ya. kan gitu. Nah, tapi dari situlah aku belajar bahwa oh ternyata emang caranya Tuhan membentuk aku tuh seperti ini loh. Kalau aku tidak ditempatkan di universitas ini, aku tidak mengalami semua ini, aku tidak akan menjadi pribadi yang bisa berdiri sendiri, harus mengandalkan Yes. orang lain terus, harus apa ya, bahkan Wah. merasa kayak aku superior terus, aku Oh. terlalu bisa apa-apa ini sendiri gitu kan. Nah, dari situlah aku mulai belajar gitu bahwa ya oh ternyata maksudnya Tuhan tuh seperti ini, dan nggak cuman itu guys, waktu aku daftar sempro pun tuh sebenarnya secara nilai dan apa namanya kayak IP itu nggak mencukupi gitu, SKS ding Hmm. sorry bukan IP, Oh, oke oke. SKS itu nggak mencukupi, tapi aku nggak tahu ya, eh kayaknya ini memang memang kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang Hmm. akhirnya diturunkan ke waktu itu Dosen. ya, apa sih namanya kalau ini Dos tuh, dos bukan bukan ngaji. yang kepala ini, Dio. bukan kepala ini apa sih, kepala jurusan tuh, Prodi. nah Kaprodi akhirnya memperbolehkan aku untuk ikut gitu kan, Oke. diizinkan untuk ikut, dah kamu daftar dulu aja gitu, nanti Hmm. gampang gitu. Akhirnya daftar dan ya puji Tuhan aku benar-benar bisa melewati semua itu, dan menurutku aku benar-benar dapat value dari situ gitu. Yes. Jadi ya Keren, itulah yang keren. aku merasa tertekan sih sebenarnya waktu waktu nilaiku kayak Iya. gitu, udah kayak Mm-mm. aduh gimana ya, apa aku pindah pindah univ aja ya gitu kan, malu kan pasti kan, Iya. malu, Iya, iya. terus juga apa Nggak ya, finishing well gitu ya. iya. Baru sama orang tua lagi kan, duit lagi, bayar lagi ya. Nah, itu dia. Iya. Betul. Tapi dari situlah aku mulai belajar, oh ternyata Tuhan mau bentuk aku jadi pribadi yang seperti ini Yes. sekarang ini Keren, gitu. Dan Tuhan ingin ngajarin bahwa jangan simpen kekecewaan yang Nah, terlalu lama. That's it. wah itu dia. Hmm. Itu Itu buah dia. dari kekecewaan dan Tuhan izinkan tuh supaya kita ngerti nih. Akhirnya apa? Kita udah sampai di fase dibentuk Tuhan, kita bisa cerita gitu loh. Iya, iya, iya. Bahwa everything happens for a reason gitu kan. Yes. Bener banget, bener banget. Dan itu untungnya aku Hmm. menyadari itu, Master. Ya, di Untungnya aku dalam Tuhan menyadari itu. pasti kita akan menyadarinya. Iya, 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 iya. Karena ada Roh Kudus kan yang akan ngajar Yes. kita. Dan ya itu, bersyukur juga bahwa aku bisa berespon tidak terpuruk dalam kesedihanku, dalam kekecewaanku, dalam rasa maluku Hmm. gitu kan. Jadi ya akhirnya aku berusaha untuk tetap bangkit gitu, walaupun di fase-fase seperti itu masih ada tekanan-tekanan yang ada gitu kan. Nggak mudah melewati itu, tapi bagaimana aku tetap bisa berusaha untuk bangkit itu sih. Waktu itu udah ikut melayani ya. Udah. Udah aktif Bahkan di gereja. iya, tapi Nih. hilang, sama-sama hilang di Oh, seperti hilang ya. pelayanan, sempat hilang di pelayanan, Iya, gitu iya. sih. Tapi ya itu, Cuman aku mau bilang gini, anak Tuhan itu boleh jatuh tapi nggak bakal tergeletak. Jadi nah, aku mau bilang ya buat teman-teman ini ya, yang saat ini dengerin kita ya, Hmm. seburuk apapun proses hidupmu, jangan pernah di luar Tuhan. Stay di dalam Tuhan. yes, itu dia, itu dia. Aku ngerasain bener sih, bagaimana Tuhan bener-bener apa ya hadir di hidupku waktu aku memang lagi terpuruk sih, Pastor. Dan ya I itu, feel you, I feel you. itu yang akhirnya apa ya membuat aku sadar bahwa oh memang ini proses dari Tuhan gitu. Itu sih yang akhirnya, dan yang menariknya adalah semua apa ya, maksudnya semua kejadian ini leads to aku akhirnya bekerja di tempatku sekarang, leads to aku ambil sekolah teologi sekarang gitu. Itu yang apa ya, maksudnya jadi titik balik aku istilahnya kayak kembali sama Tuhan gitu. Betul. Itu sih, tuh Keren. guys. Jadi aku mau encourage teman-teman semuanya, walaupun di tengah pressure yang kayak apa gitu kan, ya di perkuliahan, di pekerjaan, bahkan mungkin di pekerjaan tuh
lebih lebih ribet lagi ya, lebih Betul, betul, kompleks betul, lagi, betul, betul. lebih parah lagi Belum keadaannya. lagi lingkungan toksik ya kan. Nah, Betul, mungkin Mm-mm. lingkungan temannya yang toksik atau mungkin atasannya yang toksik gitu kan. betul, Tapi betul. ya anggaplah itu sebagai sebuah proses dari Tuhan. Bagaimana Tuhan mau membentuk kita, memperkuat karakter Kristus di dalam hidup kita gitu, Betul. guys. Entah dalam Iya, mengampuni, entah dalam ketaatan, tunduk dan taat otoritas itu. berdamai dengan diri sendiri ya kan. Nah, itu. Itu yang paling penting. Kita mau Itu. damai sama orang, tapi sebenarnya di hati kita di dalamnya Nah, kacau ya kan. Ini bahaya ya. Kita nggak belum damai sama diri sendiri, itu. Hmm, gitu loh. Betul, betul, betul. betul, betul, betul. Jadi karena sudah pernah mengalami proses itu, aku juga mau encourage teman-teman untuk apa ya, setia dalam prosesnya, setia Hmm, dalam perkara kecil. Karena aku percaya bahwa setiap kita tuh akan dipakai Tuhan untuk jadi pemimpin, akan dipakai Tuhan di perkara-perkara yang lebih besar. Iya, iya. betul. Kayak kayak diamonds ya. Tadi aku tuh ngecek ya diamonds ya. Berlian itu yang alami itu gimana sih? Ternyata Hmm. dia itu diproses di bawah tekanan bawah tanah itu hampir 200 kilometer ya. Uh, Nah, kebayang ya. Nah, kadang-kadang Tuhan buat kita itu sepertinya terpuruk dalam gitu ya. Nah, hmm. Mm-mm. supaya kita hancur lalu dia membentuk ulang hidup kita Wah, gitu. Wah, benar, wah, benar, benar, benar. iya, 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 benar. Nah, kan kalau kita lihat di video itu kan orang-orang ngerti gak sih yang kayak mencari diamond tuh sampai yang kayak dalam-dalam iya, iya, banget. iya, Seru benar-benar, beneran. Kayak iya. wah. Kayak, Makanya di Yesaya Tuhan bilang aku mencari manusia yang hatinya hancur ya kan. Hmm. Kalau hatinya masih keras, terbentuk dengan egonya dia ya kan. Wah, ini bawaannya ngelawan mulu ya kan. iya, Hmm. iya, iya. Jadi harus dihancurin dulu, jebret ya kan. Nah, baru Iya. Tuhan susun lagi seperti yang dia mau ya kan. Nah, terkadang Kalau tuh manusia tuh gitu, Pastor. iya Jadi benar. jadi maksudnya kayak bener-bener harus dihancurin dulu, bukan bukan waktu Mm-mm. kayak misal nih yang sering aku bilang ke teman-teman Youters dan Good News Family semua ya. Kalau misal kita diingatkan sama orang, udah percayalah bahwa memang Tuhan itu mengirim orang itu untuk mengingatkan Hmm. kita. Betul. Jangan Betul. sampai kita tuh ditempatkan di keadaan yang mau nggak mau kita harus ikut prosesnya Tuhan karena itu walaupun lebih apa ya, walaupun lebih ada value-nya ngena ke kita, tapi itu pasti bikin kita bener-bener kayak sakit, itu harus menderita. Padahal ya menurutku kita bisa melewati itu tuh tanpa sebuah penderitaan kalau kita benar-benar mau ikut apa yang Tuhan mau gitu. Hmm. Iya. Kayak Gitu. bangsa Israel ya. Harusnya Ya. cuma 4 minggu jadi 40 tahun ya kan. Ah, Nah, betul. itu. Betul, Karena hatinya masih keras gitu ya. Iya, benar benar benar. Itu betul, betul. betul betul betul. Ih, Luar biasa ini. di bawah tekanan dan ngomongin soal damai itu damai dari diri sendiri tuh aku juga pernah tapi ini bukan yang kayak apa ya permasalahan yang itu permasalahan sih karena itu yang masalah aku pernah yang kayak yang kecelakaan dan sampai separah Oke. itu bener-bener menurutku itu aku ada di titik tekanan paling rendah karena balik lagi kayak aku tuh orangnya kayak apa ya kayak fashion kayak Oh, motivasi itu yang tuh paling utama ya namanya juga mm, perempuan ya mm, sampai akhirnya Tuhan izinkan aku untuk ngalami kecelakaan yang sebesar itu menurutku dalam 20 belum berarti itu waktu itu masih 17 tahun lah belasan ya belasan masih ya. 16 tahun Hmm. hidup itu kecelakaan paling parah gitu dan sampai dampaknya pun sampai Oh sekarang ya? ya gitu jadi kayak akhirnya itu kan 1 bulan harus harus operasi harus ini dan segala macam dan itu susah banget belum lagi ada aja orang yang kayak merendahkan Ya, ya. itu membuat Hmm. makin insecure udah insecure makin insecure lagi makin ngerasa kayak udahlah aku tuh emang ya udah setelah ini aku nggak akan berharga untuk orang lain gitu. Jadi Ya. di otak tuh udah kayak nggak akan berharga buat orang lain nggak akan ada yang mau sama aku karena fisikku nggak lengkap dan segala macam itu insecure yang cukup lama yang aku alami kayak gitu tapi yang bikin aku tadi kan Pastor Nathan bilang kalau Ya. misalnya anak Tuhan itu jatuh tapi tidak pernah tergeletak dan tetap mau pelayanan aku tetap akhirnya ingat nggak ya kita pernah wire now kalau nggak Ya, salah ya, no, nah no. itu tuh kasih keadaan aku masih masih belum bikin gigi baru Hmm, hmm. gitu jadi kayak waktu latihan aku masih susah buat nyanyi karena ya liriknya kan susah gitu Hmm, loh untuk hmm. aku yang waktu itu masih belum pakai gigi baru dan di saat itu kayak budeku bener-bener lihat aku sampai nangis gitu kayak Hmm, kamu hmm. masih mau pelayanan dengan keadaanmu yang seperti ini gitu dan kayak ya juga ya kayak gitu tapi untungnya ya puji Tuhan dari situ membuat aku justru aku membuat kayak melihat
orang-orang yang emang tulus menerima aku seperti Hmm. ini kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya itu titik terendah dan Tuhan angkat aku untuk justru aku jadi apa ya melihat orang-orang tuh ternyata ini loh orang-orang tuh masih ada yang sayang sama kamu, masih ada yang mau sama kamu. Jadi kamu tuh masih tetap berharga seperti Yes. itu. Ini menarik ya. Aku nangkep ya dari Kak Justin ngomong ya. Di dalam tekanan untuk kita menjadi sebuah berlian yang mahal nilainya, kita harus lebih banyak dengar apa kata Tuhan daripada kata orang. Ya, ya, betul, betul, betul. Wow. Kita ini kan ada di dunia ya sekarang ini ya, di mana penilaian orang itu begitu penting sehingga banyak orang flexing, orang berusaha membangun image ya kan, bagaimana dia mengemas tampilannya di akun-akun sosmednya ya, itu semuanya apa? Supaya apa orang nilai, apa yang orang bilang tentang dia. Nah, tapi kita jadi anak Tuhan, kita berdamai dengan realitas dan kita lebih banyak dengerin Tuhan, apa maksudmu, apa rencanamu ketika aku harus mengalami air mata seperti ini gitu kan. Ya aku boleh boleh cerita nggak satu orang Boleh, itu Boleh ya. banget, Pastor. boleh. Ah, itu yang dia lagunya itu tahu nggak? Fanny Crosby. Yang ku berbahagia, Oh iya, tahu. yakin teguh. Suaraku lumayan nggak nih ya? Karena aku pa- papi bagus nyanyi tapi lebih bagus diem soalnya gitu ya. Nah, jadi Yesus abadi kepunyaanku. Itu tau nggak? Dia itu waktu kecil alamin gangguan mata ya. Terus dibawa berobat ke tabib. Ternyata korban malpraktik. Akhirnya 95% matanya divonis buta. Uh, Tapi siapa yang nyangka sehari dia bisa ciptakan 500 himne. Ya. Wah. Dan dia salah satu penggubah himne-himne Kristen yang paling berpengaruh sepanjang zaman. uh, Sampai dia ngomong gini, aku tuh ya kalau ditawarin bisa ngeliat, aku udah nggak mau kata dia. Karena aku nanti pengen begitu aku dipanggil Tuhan dan diubahkan aku melihat pertama kali itu juru selamatku. Iya, iya, iya. Keren banget kan? Maksudnya, Wow. jadi kita tuh ngelihat loh Tuhan ngasih tahu ya, jangan fokus dengan penderitaan kita, Ya, tapi fokuslah kepada tangan Tuhan yang akan bekerja di balik penderitaan itu. yes. Amin. Tuhan tuh turut bekerja. mm. Ya, Iblis mau hancurin kita, tapi Tuhan intervensi dan dia buat semuanya itu jadi indah. amin. Luar biasa. Wow, wow, wow. Nah, itu dia Ya. ya, yang mungkin kita ngerasa kayak Tuhan jauh, nggak peduli sama aku, ditambah orang-orang, dedededededede, tapi Iya. ternyata itu Tuhan punya rencana yang Jadi keinget jauh. Ayub aku. Ya Iya. Iya, betul sih. Ayub tuh. Iya. Nah, Ayub tuh juga tuh udah Ayub. Iya, Ayub itu kan coba lihat. habis Iblis berusaha. waktu nyobain izin dulu sama Tuhan kan. Tuhan bilang, Iya, iya. silahkan. Tapi jangan kamu ambil nyawanya. Iya. Nah, kalau kita baca tuh kitab Ayub terakhirnya, Ayub bilang apa? Tuhan dulu aku hanya dengar tentang engkau, tapi aku sekarang memandang wajahmu langsung. Artinya apa? Daud nggak cuma dengar orang ngomong, wih Tuhan tentang Tuhan yang hebat-hebat, tapi dia ngalamin Hmm. bahwa memang benar-benar Tuhan hebat, dia lemah, Tuhan kuat, dia orang yang biasa aja, tapi Tuhannya luar biasa. Amin. Itu Iya. yang Tuhan mau buat. Wah, wah speechless aku. Beneran deh. Iya. Kalau ngobrolin soal ini tuh karena apa ya? Maksudnya terlalu banyak yang Tuhan perbuat sampai sampai apa ya? Mungkin dari setiap kita tuh nggak kerasa bahwa memang Tuhan tuh sebaik itu gitu. Tapi Hmm. saat kita mulai merenung, mulai pahami satu persatu apa yang pernah terjadi di dulu ternyata tuh membentuk kita jadi sekarang ini itu Yes. bikin kita jadi kayak wah kasih Tuhan tuh terlalu terlalu luar biasa Oh. buat aku gitu. Iya. Aku tuh pengen bilang sama teman-teman Good News Family ya, Hmm, jangan terus noleh masa lalu deh gitu. hmm, Jangan terpuruk sama masa lalu. Itu cara iblis buat kita nggak bisa move melihat masa depan kita. yes. Kadang-kadang kita gini, coba dulu itu nggak terjadi sama aku. Mungkin aku sudah seperti ini. Wah gitu bayangannya, wah gitu kan. Coba dulu aku nggak ngalamin kejadian itu. Mungkin aku udah beda dengan sekarang. Padahal belum tentu kan. Itu semua hanya hanya dugaan-dugaan liar gitu loh. Yang Hmm, akhirnya hmm. buat kita nggak bisa lihat apa yang sedang Tuhan kerjakan hari ini buat hidup kita gitu. Nah, jadi masa lalu itu kita kayak naik motor aja kan, spion ya, lihat sekali-sekali, jangan diliatin terus, nabrak ya kan. Iya, betul. Nggak jelas arahnya ntar, nyungsep Iya, ya kan. betul Kita betul. sekali-sekali kita lihat belajar, oh ya aku dulu pernah gagal,
Nah, di saat-saat sulit kita merefleksikan kembali, oh dulu aku pernah gara-gara nggak bisa menguasain amarah, terus akhirnya aku nyesel ya kan. Nah, kita cuman cuman cukup ngelihat, mengingat, jangan jangan lagi kita, kenapa dulu aku bisa marah seperti itu? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan nggak bikin aku jadi tenang waktu itu? Udahlah, itu cara iblis untuk kita mencari Iya. penyesalan dan Hmm. mempersalahkan Tuhan, dan itu nggak ada gunanya. Yes, betul. Hmm. Terkadang memang intimidasi iblis tuh datangnya dari masa lalu kita sih. Gitu, Iya, kamu pernah ini kan, alah sekarang kamu itu kerasanya kayak dari pikiran kita ya, tapi itu intimidasi dari iblis loh, Betul, betul, itu. betul. Gitu. Jadi ya berhati-hati dan mulai berdamai sih sama apa yang sudah pernah terjadi gitu kan. Mulai berdamai dengan masa lalu gitu kan. Bukan bukan iya, terus kayak bukan terus kayak kita menyimpan luka lama terus akhirnya ini ya. Tapi mulai menerima bahwa kita pernah iya. mengalami itu dan dijadikan sebuah pembelajaran gitu. Apalagi sampai mikir, ngelamun, coba ya bisa kembali ke masa lalu, ya kan? Ah, Itu jadi manusia, sorry ya, sorry itu saya halu ya kan? Dan nah, ini Ya, buat dia stuck gitu loh. betul, betul, setuju. Hmm. Kita nggak akan maju ke depan kalau kita ngeliat belakang terus gitu. Hmm. Ya udahlah, percayalah, semua itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Betul, 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 betul. Nah, Pastor, ini ada satu pertanyaan yang menurutku juga menarik untuk kita bahas kan. Tadi kan kita udah ngobrolin tentang tekanan-tekanan yang ada gitu kan. Hmm. Nah, tapi ada satu pertanyaan, gimana nih kalau misal kita pernah ada di situasi sulit dan malah jadi menjauh dari Tuhan? Gimana caranya tetap dekat sama Tuhan walaupun saat lagi tertekan? Oke. Ya emang cenderung kita ini ya, menjauh dari Tuhan. Mm-mm. Nah, kenapa kita seperti itu? Karena kita seringkali punya gambaran yang salah tentang Tuhan. Mm. Nah, kita pikir Tuhan kasihnya Tuhan itu seperti seorang opa oma ya. Cucunya udah tahu batuk, udah tahu siang bolong, pengen es krim dibeliin gitu ya kan. Nah, tapi dia lupa bahwa kita ini, Tuhan kita itu Bapa di sorga, hmm, Mm. yang bukan hanya mengasihi dengan kasih yang kekal, tapi dia juga ingin mendidik kita, Mm. membawa kita untuk masuk dalam rencananya. Dan semua hidup kita itu adalah persiapan untuk agendanya yang kekal. Ya. Nah, gimana caranya? Lihatlah bahwa sebesar apapun masalah kita, Tuhan kita lebih besar. Itu adalah alasan untuk kita bisa tetap di dalam Tuhan dalam segala perkara. Itu ingat. Wow. Kadang kita tinggalin Tuhan, terus kita cari Tuhan yang lain, gitu ya kan? Nah, Iya. Tuhan yang lain itu apa? Bisa berupa game, lari dari kenyataan. Hmm. Kita main Mobile Legend, ya kan? Terus gitu ya kan? Bertahun-tahun, ya kan? Tinggalin Tuhan atau apa? Nongkrong sama temen, ngobrol, ngalor ngidul, ya kan? Nah, itu tanpa sadar udah jadi berhala kita untuk kita lari dari Tuhan. Tapi ingatlah, itu nggak akan solusi, akan nambah masalah baru. Hmm. Gimana caranya kita? Kita bangun diri di komunitas yang mengasihi Tuhan. Wow. Ingat ya, Luar biasa ya. Memang itu. cari pergaulan yang rohani. Cari Ya. pergaulan yang rohani, ya kan? Kan nggak Ya. mungkin. Kalau misalkan aku nih terpuruk ya, terus aku minta nasihat kalian, kalian bilang, sudah, nggak usah ngandalin Tuhan lagi, kan nggak mungkin kan? iya. Nah, karena kalian anak-anak Tuhan. Nah, tapi kalau orang itu dia minta nasihatnya bukan sama anak Tuhan, hancur lah, gitu loh. Ah, party aja kita lah gitu kan. Nah, biasanya begitu ya kan. Tapi Betul. iya sih, bener sih. Di saat itulah komunitas itu berperan, guys. Di saat kita Hmm. ngerasa kita mulai jauh dari Tuhan gitu kan. Gara-gara mungkin terlalu banyak masalah, Hmm, terlalu banyak pekerjaan bahkan gitu kan. mm-mm, Mungkin pikirannya tuh tentang kerjaan, duh gimana ya kerjaanku ya lagi banyak-banyaknya nih, nanti dulu deh pelayanan, nanti dulu deh gitu mm-mm. kan. Atau datang ibadah yud nanti dulu deh gitu kan. Nah, itu yang menurutku juga eh, salah satu respon yang salah gitu kan. Dan kita pun juga sebagai teman-teman komunitas yang membangun, ya harusnya kita kalau ada teman kita yang nggak hadir, tanyain kenapa kok nggak datang gitu Betul. kan. Betul. Diperhatiin lah gitu. Iya. Karena Aku ini sih, loh, sorry, mau ngasih boleh. saran ya sebelum lupa. Anak-anak muda itu harus punya mentor. Yes, betul, 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 betul.
Aku dulu punya dua mentor, mentor yang memang real, aku komunikasi sama pasif mentor. Itu dari dia penulis-penulis buku gitu ya. Nah, Hmm. aku bacain bukunya dia ya, petunjuk-petunjuk yang dia kasih gitu ya. Aku begitu setia. Kalau Alkitab mah udah pasti ya, karena ini kita bicara manusia ya. Jadi aku punya dua, pasif mentor dan mentor yang aktif yang aku bisa komunikasi anytime sama dia, janjian, bikin waktu, dan aku cerita. Tujuannya apa? Supaya aku tuh nggak dihakimi oleh sempitnya pandanganku. Aku punya pandangan alternatif gitu loh dalam masalahku. Anak Setuju. muda harus punya mentor. Yes, setuju, setuju, setuju. Memang karena apalagi anak muda ya, terkadang emang kayak Hmm. ya udah yang dipikirin ya itu, terus nggak berusaha untuk mencari POV yang Hmm, lain betul gitu betul kan. betul 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 betul. Iya, ikutin kata hati. Ya, padahal kata hati Nah, nggak selalu benar ya kan? ya itu dia. Ikutin kata hati, ikutin kata Tuhan. Betul betul betul. Setuju setuju. Tapi iya sih, ini kejadian real ya. Maksudnya gini, ada beberapa jemaat yang akhirnya mungkin merasa tidak diperhatikan dan akhirnya kecewa gitu kan. Nah, itulah yang harus dihati-hati teman-teman. Jadi kalau misal nih ya kan kita punya teman satu komsel, satu apa ya sel group gitu kan, ya Hmm. yuk diperhatiin gitu kan, anggota-anggotanya diperhatiin, ditanyain, kamu kemana? Tapi biasanya tuh kalau yang kayak sel group leader atau pemimpin komselnya gitu biasanya udah pada tahu sih. Oh, si ini Iya. lagi off, iya karena ada ini gitu. Saya sudah ngomong ya. Ya, udah tahu duluan gitu. Hmm. Itu yang seringnya aku tahu sih itu sih. Hmm. Iya, Karena nggak kalau usah nggak, takut dikirain kepo ya. Iya, Kadang-kadang kita gitu kan, sungkanisme. betul. Ntar aku nanya-nanya dikira kepo. Enggak lah, Aku kan sudah terberkati apa? saudara seiman, Iya, ya enggak? betul, betul, Hmm. betul, betul. Aku Ada enggak? terberkati sama komselnya Hastin kemarin. Walaupun kemarin waktu itu Hastin tuh nggak ikut. lagi mana sih? Ya kamu nggak tahu Aduh. ini yang tahu kan teman-teman komsel mau kamu kemana. Iya ya Aku oke. kan Jangan nggak tahu. bongkar-bongkar dong, dia lagi bolos. Ada cara Kak Ada Wesel, ada cara. cara itu. Kemarin tuh ke komselnya Hastin tuh tiba-tiba ada satu anak yang sudah nggak Lama pernah nggak ikut, tiba-tiba bisa datang. datang lagi. Wah Wow, keren. itu keren sih menurutku sih. Hmm, Gitu. Iya. Itulah yang harus kita apa ya? Spirit yang harus kita punya, guys. Spirit saling memiliki dan mau saling membangun tuh itu yang harus kita punya. betul 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 betul. Katanya kan gini ya, satu senyuman kita itu mungkin nggak merubah dunia, tapi mengubah orang yang menerima senyuman kita. Wow. Mengubah dunianya dia. Gitu juga kan orang-orang itu ya. Ya, Perhatian kita nggak membuat dunianya jadi lebih baik, tapi akan mengubah dunia orang yang kita perhatiin itu kan. ya, Yang dimana setuju. kita kasih perhatian sama dia. Setuju, Gitu. setuju banget, setuju banget. Iya, aku juga tipe kalau orang yang gitu sih. Kalau udah apa ya, maksudnya kayak dapat respon yang baik dari orang tuh pasti juga kayak wah Iya, benar-benar membuat apa ya harinya tuh makin makin oke gitu. bener-bener. Iya, nggak usah gitu. Aku nih yang udah pendeta aja ya. Kalau misalkan diundang khotbah di gereja, tapi semuanya pada dingin ya. Tuh rasanya pengen cepet-cepet pulang. Gitu ya. Pastor khotbahnya Curhatan. 45 menit, udah 30 menit aja dah gitu ya kan. Nah, tapi kalau disambut, karena kita memang dasarnya masih manusia, butuh penerimaan kan. Ya, Kita Betul, betul. diterima, membuat kita jadi lebih enjoy, kita jadi iya. lebih bisa untuk berekspresi ya. Iya, Hmm, Kalau kita betul. diterima. Nah bayangkan tuh, kita ingat, kita aja gitu apalagi orang lain kan. Kenapa ya, kita nggak jadi saluran berkat yang memulai itu semua gitu. setuju, Betul. setuju banget. Betul banget. Bahkan sama orang yang nggak dikenal ya, aku lumayan sering sih kayak kalau ketemu tamu gitu, padahal cuman yang kayak ala basa-basi aja yang kayak Hmm, liburan Bu atau ada kerjaan di situ tuh malah mereka tuh kadang ada beberapa tamu yang senang kayak ditanyain gitu terus hmm, iya Mbak jadi aku kayak gini-gini dia tuh malah cerita dan saat dia cerita pun aku jadi kayak oh seneng ya kalau respon apa kalau kita mengajak orang untuk maksudnya kita ngasih respon yang baik terus direspon balik lagi tuh ternyata emang ya, nyenengin gitu dan itu nyenengin. pun juga gitu sebaliknya ke orang-orang yang kita respon baik gitu kan Mm-mm, karena kan mungkin orang ini lagi nggak bingung lagi waktu itu kayak delalah lagi sendirian nggak tahu mau betul. Mm-mm. cerita terus kayak iya mbak ada kerjaan gini-gini gitu kayak seneng juga gitu loh Mm-mm, dengerin tamu cerita kayak gitu. betul, betul, betul. Tuh, Betul. Wah, luar biasa ini ya pembahasannya ya sore ini ya. betul. Ini relate Semoga kali kita nih. jadi diamond-diamond yang Yes.
Amin. Tuh, walaupun mungkin sakit-sakit kan dibentuknya Ya, itu gitu, dia. sampai di apa di Iya. dalam-dalam banget diberi Tuh. tekanan-tekanan, tapi Tuhan pasti punya rencana yang terbaik sih, Yes, walaupun jangan jangan menyerah ya. jangan menyerah. Dari prosesnya Tuhan tuh jangan menyerah, guys. Jangan jangan punya pikiran negatif atau jangan punya pikiran bahwa Tuhan tuh udah nggak sayang Ya, aku, itu betul. Tuhan tuh udah melupakan aku. Hmm, Nah, itu jangan jangan anggaplah betul. bahwa semakin kamu ditempatkan di posisi yang nggak enak, di situasi yang nggak enak, anggaplah bahwa kamu itu memang lagi disayang-sayangnya sama Tuhan. Amen. Itu Yes. dia, Mantap, guys. mantap, mantap, mantap. Fully Mungkin agree. Last question kali ya, Pastor ya. Silakan. Nah, kalau tekanan terus datang tanpa jeda, itu berarti Tuhan lagi bentuk kita atau kita perlu evaluasi sesuatu. Terkadang kan memang ada beberapa tekanan-tekanan yang akhirnya kita tuh nggak sengaja dari kita sendiri gitu kan. Kita hmm, buat Betul. sendiri, tapi kita nggak sadar nih gitu kan. Betul. Ya, ya memang di dalam segala sesuatu tekanan kita memang harus evaluasi diri. oke. Bahkan ketika itu bukan kesalahan kita tetap harus evaluasi diri. Kenapa evaluasi diri? Berarti apa? Kita sedang meningkatkan kapasitas kita, Oh, gitu ya. Jadi kita sedang lagi, kan gini nih, misalnya kita udah lakukan yang terbaik, tahu-tahu kita ketemu atasan tadi ya, yang toksik gitu kan. Hmm, Kita evaluasi, gimana nih cara aku untuk menghadapin dia. Nah kan nambah lagi value kita kan. hmm, Selama ini kita cuma mampu ngadepin orang yang baik-baik doang ya kan. Nah kita sekarang bagaimana menghadapi manusia toksik, NPD ya kan. hmm, Yang pokoknya ya kan kita mau disiksa sama dia secara mental kan. Nah kita evaluasi. Kan kita pasti ngalamin gangguan ini kan, gangguan ya. jiwa juga kan ngadepin orang gitu ya. Rasanya pengen berdoa Tuhan, masukkan dia ke surga kalau bisa hari ini juga gitu ya kan. Gitu ya. Nah, kita evaluasi. Mungkin ada cara pola komunikasi yang harus aku lakukan dengan dia yang berbeda dengan yang lain. Nah, kan kita evaluasi gitu ya. Nah, pokoknya segala hal deh. Mau itu kesalahan kita atau kesalahan orang lain yang akhirnya menimpa kita evaluasi aja. Itulah gunanya saat teduh. Saat teduh itu kita mengevaluasi diri kita Oh, melalui kebenaran firman. wah, wah, itulah saat-saat kita diingatkan bahwa kita mulai salah track nih. Ya, Mm-mm. itu bener sih, cara mengevaluasinya bener sih, gitu ya. Lewat saat teduh, wah, saat teduh. iya ya, nggak kepikiran ya. Maksudnya aku baru baru ngeh sekarang juga bahwa oh Hmm, iya juga ya. Kita kalau saat teduh tuh memang kadang Tuhan ingatkan sesuatu. Tuhan ya. ingatkan bahwa kamu udah mulai salah jalan loh, kamu udah mulai nggak melibatkan aku loh. Gitu. Kadang tuh kerasanya kayak gitu, itu Mhm. kan. Wah, iya juga ya. Terima kasih remindernya, Pastor. Iya, aku tuh Ya. pernah ya, dikit ya aku tuh pernah Boleh, boleh. ngalamin gitu. Aku merasa hidupku sudah baik-baik aja dengan lingkaran yang baik-baik aja. Sampai suatu kali ada orang gitu ya, yang ada dalam lingkaran itu mulai menunjukkan gejala-gejala yang aneh gitu ya kan. Hmm, Nah, baik perkataannya yang sinis ya kan, ketus, yang nyebelin gitu kan. ya, ya. Rasanya mencekak aja nih orang gitu ya kan. Kok bisa sih ada orang kayak gini ya? Nah, akhirnya aku mikir, wah, kan nggak mungkin aku terus kalah dengan situasi. Kapan aku dibentuk Tuhan? Hmm, Akhirnya aku, ya itu di saat teduh ya, aku merenungkan lagi ya. Oh iya, akunya yang harus lebih santai ngadepin orang gitu. Gitu kan. ya, Nggak ya. usah terlalu serius. Ya emang dia udah kayak gitu, kita nggak bisa tutup mulut dia, kita nggak bisa ubah dia. Ya. Kitanya yang berubah, ya Iya, kan? betul. Kita yang adaptasi sih. Iya, itulah anak Tuhan Iya. itu gitu banyak ngalahnya. Habis Yesus bilang kan tampar pipi kiri beri pipi kanan, ya kan? Iya, Nah, benar, kalau benar. bela diri kan ditampar pipi kiri kita gebukin pakai kedua tangan gitu ya kan? Beda ya. Ya, Iya, seperti iya. itulah. Luar biasa. Persis sekali ya. Waktu itu aku juga pernah di Sakiti. disakiti dan akhirnya dinasihati. Ya gimana ya Iya, orang-orangnya kayak gitu, gak usah didengerin iya, doa itu gitu. Masuk kuping kiri keluar kuping kanan atau masuk keluar kiri kuping iya, keluar lagi dari kuping kiri juga nggak masalah kayak iya, gitu. iya. Oh, nggak bisa ini susah banget. Bisa bisa. Tergantung bagaimana kita berespon. Betul. Yes. Dan percayalah orang yang gituin kita, nyakitin kita, pasti bukan cuman kita yang disakitin, ada orang lain. Dan biarlah tangan Tuhan pakai orang lain, jangan pakai tangan kita Ya, untuk menegur dia. ya. Setuju. Mm-mm. Wah. Setuju, setuju, setuju.
Wah, ayo jadi Pastor Nathan. Wah, semua yang dihitungkan lu katakan real, Real. nyata. Itu dia. Luar biasa, tidak terasa nih Pastor. Sudah mau jam 6 kita ngobrol Iya. sangat-sangat seru, sangat-sangat relate. Mungkin untuk penutup nih Pastor bisa kasih closing statement nih penyemangat untuk teman-teman semua para pendengar Good News semuanya. Silakan Pastor. Oke, Good News Family, tekanan bukan sebuah musibah buat hidupmu. Itu hanya proses Tuhan untuk menjadikanmu diamond. Oke. Amin. Yes, Yes. itu dia. Sih Pastor Nathan untuk Oke. waktunya sharingnya tuh Thank you. selalu God bikin bless. merinding ya. Kayak Iya. ada-ada aja. Luar biasa. Terima Puji kasih Tuhan. Pastor. Sehat-sehat Thank you. Oke, sukses diberkati, ya. menjadi berkat untuk semuanya dimanapun Pastor berada. Amin. Amin. Same goes to you. Oke, bye-bye. Terima kasih juga Ya. buat Good News Family semuanya yang sudah mendengarkan kita. Kita akan ketemu lagi di hari Selasa, Betul. tiap hari Selasa ya, jam 5 sampai jam 6 sore di DTS Deep Talk Session. Let's talk about it bareng aku Farel. Dan aku pasti. Kami pamit. Bye bye.